Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam ada tokoh kelompok yaitu Asy'ariyah. Namanya adalah Abu Hasan Asy'ari. Pada 4 Hijriah dikatakan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Hasan Asy'ari bangkit di Basrah, ya, melakukan pembelaan terhadap akidah ahlul hadis dan menentang pendapat Mu'tazilah dan aliran kalamnya yang kemudian terkenal di kalangan ahlu sunnah. Abu Hasan atau Abul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari lahir di Basrah pada 260 Hijriah, kemudian meninggal dunia di Baghdad pada 324 atau 330 Hijriah. Ayahnya bernama Ismail bin Ishaq dengan panggilan Abu Bashar. Nah, ayahnya ini, Ismail bin Ishaq ini, yang dipanggil dengan panggilan Abu Bashar ini adalah pengikut dan pendukung ahlul hadis. Karenanya pada masa kanak-kanak Asy'ari telah terbiasa dengan akidah ahlul hadis. Tetapi setelah remaja ia cenderung pada aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Kemudian beliau bangkit membela akidah ahlul hadis. Kemudian dari banyak kajian terhadap peninggalan Asy'ari, ya, menunjukkan beliau itu adalah seorang yang rajin melakukan penelitian, ya, memiliki kecerdasan dan potensi, sehingga dengan potensi tersebut dia berusaha keras melenyapkan pertentangan antara kecenderungan Mu'tazilah yang berlebihan pada akal dan kecenderungan ahlul hadis yang berlebihan pada pengertian lahiriah. Nah, upaya ini, ya, upaya untuk melenyapkan kecenderungan Mu'tazilah yang berlebihan pada akal dan juga kecenderungan ahlul hadis yang berlebihan pada lahiriah ini, apakah berhasil atau tidak? Banyak beragam pendapat mengenainya. Salah satunya misalnya Henry Kobang, salah satu peneliti Islamic Studies, mengatakan bahwa apakah orang-orang yang menganggap usaha keras Asy'ari itu berhasil atau gagal, mengingat apa? Ada titik celah di mana beliau tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan imateri. Namun, kata Kobang, ia sudah berusaha dengan ketulusan hati menjaga keseimbangan antara dua pendapat tentang Al-Quran dari sisi keterciptaan atau hudud dan kekekalan atau qidam. Nah, Asy'ari memiliki keahlian yang sempurna, ya. Sebenarnya, ya, Asy'ari itu memiliki keahlian yang sempurna dalam hal apa? Dalam hal berpidato dan berdialog. Dialog populernya dengan Abu Ali Jubai dan pidatonya di Masjid Jami' Basrah pada hari-hari Jumat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan popularitasnya. Nah, oleh karena itu
beliau menulis dan menyebarkan pendapat dan akidahnya itu melalui buku itu. Ibnu Asakir menyebutkan 98 judul karangan Asy'ari ditulis hingga 320 Hijriah. Akan tetapi peninggalan yang terkenal dan masih tersisa ada 4, yaitu Maqalat al-Islamiyin, Ihtisan al-Khawd fi ilm kalam, Al-Luma fi al-ard, As-Saikh wa al-Bida, Al-Zaik wa al-Bida, dan Al-Ibanah an usul al-Diyanah. Nah, pada buku atau pada 2 buku terakhir terdapat beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan terpentingnya adalah yang pertama, di dalam Al-Luma beliau menggunakan dalil-dalil rasional, tetapi dalam Al-Ibanah menggunakan dalil-dalil nakli. Nah, kedua Al-Ibanah, yang kedua ini Al-Ibanah berisi pandangan dan pendapat Hanabilah dan Ahlul Hadis dan mendukungnya. Tetapi di dalam kitab Al-Luma berisi pembahasan akidah Asy'ari dan tidak mendukung pendapat dan akidah Ahlul Hadis. Nah, ini poin penting. Kemudian terdapat beragam pendapat berkaitan dengan misalnya kenapa Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah. Nah, kita bisa mengetahui dari pendapat Syaristani disimpulkan bahwa perdebatan kalam Asy'ari dengan gurunya Abu Ali Jubai dan ketidakmampuan sang guru dalam menjawab pertanyaan yang diajukan Asy'ari menyebabkan Asy'ari meninggalkannya. Sebagaimana dikatakan Syaristani, dalam setiap masa Mu'tazilah dan Salaf senantiasa berselisih pendapat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Salaf yang populer dengan sebutan Sifatiyah menentang Mu'tazilah dengan tidak menggunakan metode kalam, tetapi hanya menerima pendapat yang mendukung dan berpegang pada lahiriah Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi perdebatan antara Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya Abu Ali Jubai. Tentang apa? Tentang masalah baik dan buruk, husn wa qub, dan Asy'ari mengalahkan Jubai. Ya, akibatnya Asy'ari meninggalkannya dan mendukung aliran Salaf serta membela aliran mereka dengan menggunakan metode kalam. Kemudian tadi pendapat Syaristani ya. Kemudian kita balik kepada pendapat Hendrik Hobbang. Hendrik Hobbang meyakini 2 faktor penyebab Asy'ari mengubah akidahnya. Pertama, metode pemikiran Mu'tazilah yang memberi nilai mutlak pada akal akan berakhir pada penghapusan agama secara total. Karena apa? Karena akal menjadi pengganti iman tanpa adanya batas dan syarat. Ketika melebihkan akal atas pokok-pokok penting agama, lalu apa manfaat iman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan dari sisinya? Yang pertama. Yang kedua, menurut pandangan Al-Quran, iman kepada perkara gaib merupakan asas dan prinsip kehidupan beragama. Dan iman kepada perkara gaib itu melebihi dalil-dalil rasional. Karena apa? Bertumbuh pada akal sebagai dalil mutlak wilayah agama sama sekali tidak sesuai dengan prinsip iman kepada perkara gaib. Tetapi dalam mazhab Asy'ari, di samping harus menggunakan dalil rasional untuk menetapkan akidah yang pasti dan prinsip agama, dalil rasional juga memiliki nilai istimewa yang bertentangan dengan pendapat Ahluz Zahir dan menganggap menggunakan dalil akal bukanlah bid'ah dan zindik. Dengan demikian akal tidak bisa dijadikan hujah mutlak berhadapan dengan iman dan pokok-pokok agama. Nah, tetapi ya, 2 poin yang dianggap
tersebut tidak sesuai dengan metode pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah memang lebih mengedepankan akal atas lahiriah agama, namun bukan atas pokok penting agama. Ini pendapat yang lain. Mu'tazilah meyakini bahwa akal merupakan hujah yang diperlukan, tapi bukan hujah yang mencukupi. Prinsip utama aliran Mu'tazilah adalah prinsip baik dan buruk rasional dan keyakinan mereka pada perkara yang bersifat positif parsial. Perkara ini maksudnya bersifat ijab juz'i, positif parsial, juga positif universal atau ijab kuli. Nah, kemudian poin kedua, Henry Kobang mencampur adukkan, nih pendapat yang lain ya. Henry Kobang mencampur adukkan antara prinsip iman kepada perkara gaib dengan pengetahuan perkara gaib. Sesuatu harus diimani adalah realitas kegaiban, di mana sebagian darinya ditetapkan berdasarkan landasan kemerdekaan akal, dan sebagian lain ditetapkan melalui jalur syariat. Dan sesuatu yang melebihi kemampuan akal itu adalah mengenal seluruh hakikat kebaikan. Nah, dengan dasar inilah maka berkaitan dengan pengetahuan tinggi tentang tauhid, kemampuan akal biasa adalah terbatas dan harus meminta bantuan kepada petunjuk wahyu atau akal tinggi. Nah, karena itu ya, pendapat ini mengatakan tidak ada satu pertentangan antara keyakinan pada kemerdekaan akal pada sebagian pengetahuan dan keterbatasan kemampuan dan kebutuhannya pada petunjuk wahyu. Nah, pendapat lain ini mengiskal ya, mempermasalahkan Kobang, seharusnya tidak demikian. Kemudian alasan lain yang disebutkan berkaitan dengan perkara ini adalah bahwa Asy'ariyah berusaha melakukan pembenahan akidah ahlul hadis dengan bangkit melakukan penentangan terhadap Mu'tazilah pada masa itu yang menguasai pemikiran umum kaum muslimin. Ketika itu akidah yang menguasai sebagian besar kaum muslimin bercampur dengan pemikiran yang menyimpang dan syirik seperti apa? Tajsim, tasbih, dan jabr. Oleh karena itu Asy'ari tidak mempunyai cara lain dalam usaha melakukan pembenahan kecuali apa? Terang-terangan keluar dari aliran Mu'tazilah dan setia pada akidah ahlul hadis. Nah, dari komentar ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Asy'ari tidak menentang dan menolak akidah Mu'tazilah dan metode pemikiran mereka. Alasannya apa? Alasannya meninggalkan aliran Mu'tazilah adalah semata-mata demi mengungkapkan sebuah pendapat kalam dan demi kebaikan kaum muslimin. Sehingga dengan sikap ini Asy'ari dapat membebaskan dari apa? Dari bahaya tajsim dan tasbih. Tetapi berbagai realitas sejarah yang tertuturkan tidak sesuai dengan pembenaran tersebut. Kenapa? Karena pertama, penganut mujassimah dan musyabbihah hanya berasal dari ahlul hadis yang ada kalanya disebut dengan kaum Hasyawiyah. Tetapi akidah mereka itu tidak diterima oleh ahlul hadis, sebagaimana yang dikatakan misalnya Ibnu Khuzaimah, kami menetapkan satu sifat pada zat Allah dengan sifat yang dia tetapkan atas dirinya sendiri. Kami menyatakan dengan lisan kami dan membenarkannya dengan hati kami, dengan tanpa menyerupakan wajah penciptaan kami dengan salah satu wajah di antara makhluk ciptaannya, dan maha tinggi Tuhan kami dari menyerupakannya dengan makhluknya. Yang kedua, bahwa setelah merujuk buku-buku dan pendapat peninggalan Asy'ari menunjukkan bahwa pada dasarnya ia benar-benar menentang akidah dan asas kalam Mu'tazilah dan mengungkapkan bentuk penentangnya secara terang-terangan. Kemudian
eh, pendapat penulis buku sejarah filsafat di dunia Islam, ya. Kemungkinan alasan yang tepat adalah yaitu tadi akibat adanya perpecahan di tengah masyarakat Islam, muncul kekhawatiran akan menyebabkan kehancuran agama, ya. Asy'ari adalah seorang yang bertakwa, tidak ingin agama Allah dan sunnah Rasulullah dikorbankan untuk akidah Mu'tazilah yang karena mengikuti akal telah memaksa mereka menyatakan berbagai ibadah yang tidak diakui oleh Islam yang benar. Demikian pula ia tidak ingin dikorbankan untuk ahlul hadis dan musyabbibah yang hanya memperhatikan pengertian lahiriah nas Al-Quran dan Sunnah tanpa memperhatikan hakikatnya. Sehingga agama dibawa menuju kejumutan dan kebekuan yang tidak menyenangkan akal dan memuaskan rasa dahaga terhadap agama. Nah, Asy'ari adalah mengambil jalan tengah antara metode akal dan metode para pendukung pengertian lahiriah nas, yaitu suatu jalan yang padanya terdapat keselamatan Islam dan kerelaan sebagian besar kaum muslimin. Ya, dengan demikian harus dipisahkan ya, mengapa Asy'ari memisahkan diri dari aliran Mu'tazilah. Yang kedua, apa alasan dan tujuan menyatakan penentangan secara terang-terangan terhadap Mu'tazilah dan menciptakan aliran baru. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, pertama harus dikatakan bahwa Asy'ari menganggap pendapat dan akidah Mu'tazilah tentang berbagai masalah kalam, khususnya berkaitan dengan tauhid dan keadilan, ada yang menganggap itu tidak benar. Kemudian dalil-dalil yang ia ajukan berkaitan dengan kesalahan akidah Mu'tazilah tercantum dalam buku-buku kalamnya serta buku-buku yang membahas tentang agama dan aliran. Sebagaimana tentang diskusinya yang cukup populer dengan Abu Ali Jubai, yaitu gurunya terkait masalah kemaslahatan atau as-shalah wal asyalah. As-shalah wa al-aslah. Adapun berkaitan dengan alasan dan tujuan menyatakan penentangan terhadap Mu'tazilah tidak diketahui secara jelas. Ya, tidak diketahui secara jelas. Namun dengan memperhatikan pendapat-pendapat tentang berbagai topik kalam yang menjadi perselisihan Mu'tazilah dan Ahlul Hadis, penentangan terhadap dua kelompok tersebut dapat diduga bahwa sekali lagi ia berusaha untuk membenahi akidah agama dari ketergelinciran akibat kecenderungan Mu'tazilah pada akal dan kecenderungan Ahlul Hadis pada pengertian lahiriah nas. Kemudian Asy'ari melakukan penyeimbangan. Nah, oleh karena itu dari alasan-alasan yang telah disebutkan terkait masalah penentangan Asy'ari terhadap Mu'tazilah, maka alasan yang saya sebutkan tadi lebih kuat. Kemudian yang berkaitan dengan apakah Asy'ari berhasil melakukan usahanya atau tidak, itu di luar ya pembahasan ini. Kemudian ini sekedar informasi ya. Karena alasan pembenahan yang dilakukan Asy'ari dalam menghadapi berbagai mazhab dan aliran Ahlus Sunnah, Asy'ari lebih memilih bersikap netral ya dan tidak memihak. Sebagaimana ada mengira bahwa ia adalah pengikut Syafi'i, sebagian lain mengira ia adalah mengikuti mazhab Maliki. Dan ada pula yang mengira ia mengikuti mazhab Hambali, di mana hal itu membuat berbagai mazhab dan kelompok Ahlussunnah merasa senang. Sebagaimana Ibnu Asakir menulis darinya yang berkata, mereka semua adalah mujtahid dan berada dalam kebenaran. Mereka tidak berbeda dalam usul, prinsip agama, tetapi berbeda dalam furu atau cabang agama atau fikih.
Demikian tadi, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.